Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Matarib. Di sini saya dengan NIM 238. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi resumen dari kelompok 1 sampai kelompok 6, yaitu dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, yang pertama saya mau jelaskan tentang materinya yang akan saya presentasikan. Yang pertama adalah tentang perencanaan sumber daya manusia. Nah, apakah itu perencanaan sumber daya manusia? Yang pertama kita harus tahu apa itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah suatu pengukuran terhadap suatu pola pikir manusia ataupun keadaan tubuh manusia yang memungkinkan untuk penilaian terhadap suatu pekerjaan manusia dalam mengerjakan suatu aktivitas. Nah, jadi sumber daya manusia ini merupakan suatu hal yang digunakan untuk melihat tentang kemampuan dari seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, yang pertama yaitu adalah apa itu perencanaan sumber daya manusia. Nah, perencanaan sumber daya manusia ini adalah pembuatan suatu rencana terhadap kegiatan dalam sumber daya manusia yang akan digunakan untuk dalam kegiatan ke depannya. Nah, salah satu kegiatan perencanaan sumber daya manusia ini bisa dilakukan dalam kegiatan perusahaan ataupun kegiatan organisasi. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor dalam perencanaan sumber daya manusia. Nah, faktor-faktornya ini terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama mulai dari faktor eksternal ataupun faktor internal. Faktor eksternal ini bisa dipengaruhi oleh dari pihak luar organisasi ataupun perusahaan seperti yang timbul dalam masyarakat secara tidak langsung, yaitu faktor-faktor yang memang muncul yang akan mempengaruhi dalam kegiatan perencanaan sumber daya manusia. Yang selanjutnya adalah faktor internal. Faktor internal ini biasanya berasal dari organisasi sendiri, mulai dari kebijakan, terus arah pandangan organisasinya mau membawa tentang perencanaan sumber daya manusia yang seperti apa. Yang selanjutnya yaitu mengenai tanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusia. Nah, dalam tanggung jawab mengelola sumber daya manusia ini biasanya dipegang oleh departemen perekrutan sumber daya manusia ataupun manajemen sumber daya manusia itu sendiri, di mana dia bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakannya dalam membuat suatu perencanaan tentang sumber daya manusia bagi perusahaannya. Nah, dalam mengelola sumber daya manusia perlu adanya kesungguhan dan ketelatenan, karena sumber daya manusia ini apabila tidak dikelola dengan benar, maka dia sendiri akan menghambat langkah-langkah untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi ataupun perusahaan. Yang selanjutnya adalah bab kedua ataupun dari kelompok 2, yaitu mengenai analisis perencanaan dan analisis tenaga kerja. Nah, analisis pekerjaan ini dilakukan yaitu dengan cara menghimpun ataupun menyusun beberapa hal ataupun aspek-aspek penting dalam membuat suatu perencanaan, di mana yang materi tadi yaitu analisis ini berhubungan dengan kegiatan menghimpun ataupun menyusun beberapa data guna untuk kegiatan ataupun perencanaan tentang pekerjaan atau tenaga kerja. Nah, dalam analisis ini terdapat beberapa dimensi yang dimensi pekerjaan ini mencakup beberapa hal poin penting, namun intinya yaitu adalah tentang spesifikasi tugas yang akan diberikan kepada setiap pekerja melalui hasil analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja yang telah dilakukan. Tujuan dari analisis ini adalah memudahkan untuk perusahaan dalam mengklasifikasikan ataupun menggolongkan setiap tenaga kerja terhadap jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan. Selain itu, manfaat yang lain adalah memudahkan perusahaan dalam membuat rencana untuk kedepannya, serta tidak ada tumpang tindih antara perencanaan antar hasil analisis pekerjaan ataupun analisis tenaga kerja. Nah, adapun teknik pengumpulan informasi yang biasanya digunakan dalam analisis pekerjaan dan tenaga kerja ini yang paling umum adalah observasi secara langsung oleh pihak perusahaan. Biasanya observasi ini dilakukan dengan banyak cara, ada mulai dari wawancara ataupun dalam kegiatan-kegiatan studi banding yang lainnya, guna menyusun kegiatan perusahaan yang lebih baik lagi untuk kedepannya mengenai bagaimana cara mereka mengelola tenaga kerja dan pekerjaan yang akan mereka berikan. Yang selanjutnya adalah desain pekerjaan. Nah, desain pekerjaan yang harus kita ketahui yang pertama adalah apa itu desain. Desain merupakan suatu struktur ataupun skema mengenai suatu hal dalam kegiatan aktivitas seorang tenaga kerja. Nah, di sini desain pekerjaan ini sangat erat hubungannya dengan job description, yaitu uraian tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh seorang tenaga kerja. Nah, dalam job description ini seorang tenaga kerja akan memiliki suatu anutan ataupun panduan dalam melaksanakan uraian ataupun jenis-jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan. Nah, selain itu ada manfaat lain dan beberapa tujuan dari diadakannya job description. Yang pertama yaitu memudahkan setiap pekerja untuk mengetahui pekerjaan apakah yang akan mereka lakukan, terus mulai dari tugas-tugas yang harus mereka lakukan, terus
peraturan-peraturan yang akan mereka lakukan mengenai pekerjaan dalam perusahaan, nah itu akan tertuang dalam job description. Namun ada kendala utama, walaupun job description tersebut akan membuat suatu tenaga kerja menjadi disiplin dan memenuhi tugas-tugasnya dalam bekerja, namun kendala yang biasanya muncul dalam job description ini adalah karena job description ini bersifat kaku ataupun membuat suatu peraturan yang tetap, maka dalam bidang-bidang tertentu dalam perusahaan, job description ini akan bersifat menghambat. Seperti menghambat inovasi dan kreativitas dari seorang pekerja. Seumpama ada pekerja yang bergerak ataupun bekerja di bidang penjualan ataupun promosi. Nah, di bidang itu diperlukan suatu inovasi yang terus bergerak ataupun terus berkembang. Nah, apabila job description dalam bidang-bidang tersebut dibuat kaku, maka akan membuat kendala sendiri bagi para pekerjanya untuk melakukan improvisasi ataupun melakukan membuat terobosan baru tentang bagaimana cara mereka melakukan hal-hal baru. Nah, selain itu ada faktor ataupun pengaruh job description dalam pekerjaan. Salah satu pengaruh ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam job description ini tersendiri yang paling utama adalah dari individunya ataupun dari tenaga kerja. Nah, jadi job description ini harus sangat dicocokkan dengan kemampuan ataupun dengan kompetensi yang ada dari tiap tenaga kerja agar dari job description ini tidak terjadi penyelewengan ataupun kesalahan dalam pemraktekan dari tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tentang rekrutmen tenaga kerja. Nah, apa itu rekrutmen tenaga kerja? Rekrutmen yaitu proses untuk menampung ataupun mencari tenaga-tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Nah, dalam rekrutmen ini penting bagi suatu perusahaan untuk mencari para tenaga-tenaga kerjanya yang betul-betul berkualitas. Salah satu kunci dari kegiatan rekrutmen ini yaitu dengan cara perusahaan harus memiliki keterbukaan dan harus mendapat calon pelamar yang cukup banyak sehingga perusahaan dapat memiliki banyak link ataupun memiliki banyak pilihan terhadap tenaga-tenaga kerja yang mereka rekrut. Tujuan dari diadakannya rekrutmen tersendiri yaitu untuk melakukan pembugaran tentang tenaga kerja. Selain itu, dengan adanya rekrutmen, maka perusahaan dapat mencari tenaga-tenaga baru dengan kompetensi-kompetensi yang lebih dan melakukan peremajaan terhadap tenaga kerja yang ada dalam perusahaan. Yang satu hal yang sangat penting dalam kegiatan rekrutmen tenaga kerja ini adalah kebijaksanaan perusahaan. Apa itu kebijaksanaan? Kebijaksanaan perusahaan ini sangat bertumpu kepada kebijakan perusahaan dalam membuat suatu ketentuan tentang kegiatan rekrutmen tenaga kerja. Mulai dari konteks spesifikasi ataupun kompetensi yang akan mereka tes kepada para pelamar ataupun bagaimana cara perusahaan agar membuat suatu kegiatan rekrutmen ini tidak berat sebelah. Jadi sama-sama menguntungkan antara perusahaan ataupun pelamar. Yang selanjutnya yaitu sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen ini sangat beragam, mulai dari pelamar yang bebas ataupun mulai dari melalui beberapa media seperti iklan ataupun beberapa hal lainnya. Namun yang paling penting dari sumber rekrutmen ini biasanya setiap perusahaan yang memang memiliki hubungan dengan suatu organisasi ataupun suatu golongan, biasanya mereka akan sangat terikat dengan namanya sumber rekrutmen, mulai dari organisasi seperti serikat buruh, terus lembaga ketenagakerjaan yang swasta ataupun lembaga ketenagakerjaan dari pemerintah sendiri. Jadi tentang sumber rekrutmen ini memang lebih beragam, mulai dari bisa timbul dari pelamar yang mencari pekerjaan ataupun dari beberapa organisasi yang memang menaungi beberapa jenis pekerjaan. Yang selanjutnya adalah teknik rekrutmen sesuai dengan tekniknya. Untuk teknik-teknik rekrutmen ini memang seperti biasa, mulai dari penyebaran tentang pengumuman kegiatan rekrutmen ini terus yaitu melalui beberapa tahap-tahap seleksi. Nah, selanjutnya yaitu kita bahas seleksi lanjutan dari rekrutmen tadi. Seleksi di sini adalah seleksi tentang tenaga kerja. Apa itu seleksi? Seleksi adalah penyaringan ataupun pencarian tenaga kerja yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa kompetensi ataupun nilai-nilai yang akan diberikan kepada setiap tenaga kerja guna mencari tenaga kerja yang memang memiliki kompetensi dan memiliki kemampuan yang cukup dalam pekerjaan yang akan mereka terima. Nah, dalam seleksi tenaga kerja ini ada beberapa faktor seleksi ya, seperti biasa yang umum seperti ada umur, terus status, terus kompetensi, keadaan kesehatan, tingkah laku, ataupun riwayat pendidikan. Itu merupakan suatu hal-hal yang umum dalam
faktor-faktor seleksi ataupun syarat-syarat dari kegiatan seleksi. Adapun tahap-tahapannya yang secara umum, biasanya tahap seleksi itu dimulai dari pertama, yaitu adalah setiap pelamar menyerahkan lamaran pekerjaannya. Terus akan ada penilaian dari pihak dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian akan dilakukan tes-tes, mulai dari tes tulis, tes psikologis, tes kepribadian, dan wawancara secara umum dan wawancara pekerjaan. Nah, dalam tahapan-tahapan ini memang ada beberapa tahap poin-poin penting, mulai dari wawancara dan wawancara pekerjaan ini merupakan hal yang sangat poin lebih sebelum memang pengumuman tentang tenaga kerja yang diterima diumumkan dalam perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah metode-metode dalam seleksi tenaga kerja. Metodenya sangat beragam dalam tenaga kerja ini ya. Dalam seleksi tenaga kerja ada beberapa faktor, seperti metode tertutup yang akan dilakukan perusahaan. Biasanya metode tertutup ini dilakukan apabila ada suatu kursi kosong dalam suatu perusahaan, namun yang akan menempati kursi tersebut itu memang berasal dari perusahaan itu sendiri, mulai seperti adanya kegiatan promosi, sehingga jabatan-jabatan yang kosong akan diisi oleh pekerja-pekerja lain yang memiliki jabatan-jabatan di bawahnya ataupun di atasnya. Nah, sedangkan metode seleksi terbuka itu adalah seleksi yang diumumkan. Jadi ketika perusahaan memang memiliki suatu kursi kosong dalam jabatan, mereka akan langsung mempublikasikan bahwa mereka membutuhkan lowongan seumpama manajer. Nah, mereka langsung membuka pengumuman. Jadi langsung mencari pekerja-pekerja baru yang berasal dari luar perusahaan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah keterbatasan dalam seleksi tenaga kerja. Ini adalah salah satu hal yang paling krusial dalam seleksi ini ya. Biasanya keterbatasan dalam seleksi tenaga kerja ini sangat dipengaruhi oleh dua aspek. Yang pertama yaitu dari aspek pelamarnya dan aspek perusahaannya sendiri. Yang pertama itu dari aspek pelamarnya. Biasanya seleksi tenaga kerja ini akan sangat sukar ataupun sangat sulit bagi perusahaan untuk memilih tenaga kerja apabila memang kompetensi dari para pelamarnya ini dianggap memang mayoritas kurang ataupun jumlah pelamarnya sedikit, sehingga perusahaan akan sangat sulit untuk berimprovisasi ataupun memiliki pandangan mengenai tenaga kerja yang akan mereka pilih karena keterbatasan kompetensi dan jumlah dari pelamarnya sendiri. Yang selanjutnya dari tim penguji dari perusahaan. Kalau penguji dari perusahaan ini memang tidak memiliki kompeten dalam penilaian yang akan mereka berikan, maka secara tidak langsung pekerja yang lolos melalui pengawas ataupun penilai dalam seleksi ini akan mempengaruhi terhadap kinerja dalam perusahaannya nantinya. Nah, setelah itu tahap terakhir dari seleksi tenaga kerja adalah penerimaan tenaga kerja, mulai dari kegiatan magang sampai penetapan tenaga kerja secara tetap. Nah, yang selanjutnya yaitu poin terakhir setelah seleksi pasti ada orientasi dan penempatan tenaga kerja. Nah, orientasi tenaga kerja ini sangat berpengaruh karena orientasi sendiri adalah pengenalan suatu lingkungan baru ataupun suatu tempat baru terhadap tenaga kerja. Karena tenaga kerja ini kan mereka adalah orang baru dalam perusahaan, makanya mereka perlu orientasi, pengenalan tempat kerjanya, lingkungan sosialnya, teman-teman rekan kerjanya. Mereka perlu mendapatkan hal-hal orientasi yang seperti ini. Terus ada penempatan. Penempatan ini adalah suatu kegiatan di mana seorang pekerja akan ditempatkan kepada pekerjaan yang memang dia mampu, dia memiliki kompetensi, dan dia memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Salah satu kelebihan dari dadakannya orientasi dan penempatan ini adalah yang pertama, adaptasi yang begitu cepat dari para pekerja, tenaga kerja baru terhadap perusahaan. Dan yang paling penting dalam penempatan ini adalah para tenaga kerja akan merasa dihargai, karena ketika mereka bekerja dalam perusahaan, mereka memang mendapatkan tempat yang memang mereka mampu untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Nah, adapun kendala-kendala dalam orientasi dan penempatan ini memang hanya dipengaruhi oleh dua faktor, tapi memang banyak bercabang, mulai dari orientasi yang dipengaruhi oleh dalam ataupun oleh luar, jadi intern atau ekstern. Yang intern ini biasanya dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh perusahaannya sendiri, memang kegiatan penempatan dan orientasinya seperti apa. Terus yang ekstern ini biasanya dipengaruhi oleh lingkungan secara umum, mulai dari tingkat pengangguran di luar, terus bagaimana keadaan lowongan pekerjaan di luar perusahaan. Nah, itu memang cukup berpengaruh dalam penentuan orientasi dan penempatan. Yang selanjutnya adalah manfaat orientasi dan penempatan tenaga kerja. Seperti tadi yang dampak-dampaknya ya.
Jadi manfaatnya utama dari orientasi dan penempatan ini